Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-22, hari Minggu Kitab Suci Nasional. Pada hari Minggu ini, kita memasuki hari Minggu pertama dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024. Setiap bulan September, Gereja Katolik di Indonesia secara khusus mengajak umat untuk memberi perhatian lebih pada Kitab Suci melalui kegiatan-kegiatan pembacaan, permenungan, dan pendalaman Kitab Suci, baik secara pribadi maupun bersama di lingkungan atau komunitas. Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN tahun 2024 bertemakan Allah Sumber Keadilan. Dengan mengangkat tema ini, kita diajak untuk menyadari kehadiran Allah yang selalu bertindak adil dengan caranya dalam kehidupan manusia dan segala peristiwa yang terjadi. Bersama Nabi Nahum dan Nabi Habakuk, kita diajak untuk melihat salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil bagi ciptaannya. Kedua nabi ini memang hadir dalam kondisi masyarakat Israel yang sedang menantikan keadilan Allah di tengah penderitaan mereka. Dengan membaca dan merenungkan nubuat kedua nabi tentang keadilan Allah, kita diundang untuk membangun sikap iman yang tepat ketika berhadapan dengan ketidakadilan dan untuk berjuang menegakkan keadilan di tengah gereja dan masyarakat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan Kitab Suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 8. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita,
setiap kali kita berseru kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 17 sampai 18 dilanjutkan dengan ayat 21b sampai 22 dan ayat 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dari setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari Aku. Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia."
Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi duta-duta keadilan. Perkataan-perkataan Ibu Teresa dari Kalkuta mengungkapkan pengalamannya pada saat menolong seorang lelaki yang dipungutnya diselokan di pinggir jalan karena kemiskinannya dan ditelantarkan. Lelaki itu berkata kepadanya, "Saya selama ini telah hidup seperti binatang di jalanan, tetapi saya mati seperti seorang malaikat karena dikasihi." Ibu Teresa telah menampilkan kepedulian Allah bagi manusia yang hina dan rendah karena keterpurukannya dalam kemiskinan. Saudara terkasih, kerap dalam kehidupan kita merasa terganggu dan terusik dengan orang-orang miskin yang datang meminta pertolongan atau yang datang meminta sedekah dari kita untuk penyambung kehidupan mereka. Kerap kita merasa jijik dengan orang-orang yang datang dengan baju yang lusuh dan compang-camping yang membutuhkan uluran tangan kita. Pada saat-saat sedemikian itu, kita cenderung menghindar dari mereka karena kita tidak mau diganggu dan tidak mau dirugikan karenanya. Tingkat kepedulian kita akan sesama seringkali terbatas pada keluarga kita saja atau orang-orang yang kita kasihi, termasuk mereka yang dekat dengan kita, tetapi tidak termasuk orang-orang yang kita tidak sukai atau yang kita tidak harapkan kehadirannya di tengah kita. Kebaikan hati dan kemurahan hati kita kerap terbatas pada orang yang kita cintai dan seolah tidak diperuntukkan bagi orang-orang lain yang justru sungguh amat membutuhkan. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kita lewat bacaan Injil pada hari ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nilai martabat manusia di hadapan Allah amatlah tinggi dan Allah selalu tergerak untuk menunjukkan kasih dan perhatiannya bagi setiap manusia. Di mata Allah, manusia adalah ciptaannya yang amat berharga. Manusia itu semuanya amat dekat di hati Allah. Allah rindu agar semua manusia mendapatkan pengalaman akan kasih-Nya.
Namun bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang sedemikian itu? Karena itu, Allah membutuhkan kita umat-Nya orang beriman yang percaya kepada-Nya untuk menjadi alat Tuhan dalam menunjukkan kasih-Nya kepada banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, Allah itu adalah Dia yang menunjukkan kasih-Nya tanpa pandang bulu. Keadilan-Nya tetap selama-lamanya. Ia ingin menunjukkan keadilan-Nya untuk semua manusia siapapun mereka itu. Tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 adalah Allah Sumber Keadilan. Tema ini mengajak kita manusia untuk memandang Allah yang selalu adil kepada setiap manusia. Di mana ada ketidakadilan, Allah ingin hadir lewat diri umat beriman yang memperjuangkan keadilan itu. Di mana ada tindakan atau peristiwa yang bertentangan dengan keadilan, Allah menginginkan umat-Nya hadir di sana untuk memperjuangkannya atas nama Allah. Kita umat beriman diundang untuk menjadi alat Tuhan untuk menunjukkan keadilan di tengah dunia ini. Di tengah dunia ini berarti di tengah lingkungan hidup kita sendiri, di keluarga kita, di lingkungan hidup kita, dalam kelompok kita, dalam gereja dan masyarakat kita. Di sana kita diutus untuk menjadi duta-duta keadilan. Kita selalu ingat pesan Yesus agar kita kokoh dan kuat untuk melaksanakannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.